Om Swastiastu. Halo, di sini perkenalkan nama saya Niputu Winnie Widiastuti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UAS yaitu pada mata kuliah Trihita Karana. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yang pertama Dr. Inyomatika MSI dan juga Dr. Putu Artawan SPD MSI. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dengan sebanyak 5 soal, yaitu berdasarkan pada soal UAS mata kuliah Trihita Karana. Oke, kita simak bersama ya. Adapun soal yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui dengan konsep Trihita Karana? Berikan contoh penerapannya dalam kehidupan rumah tangga, lingkungan sekolah, dan juga masyarakat. Nah, di sini saya akan baca pertanyaan dari nomor soal 1, di mana Trihita Karana adalah sebuah konsep filosofi yang berasal dari Bali, Indonesia, dan secara harfiah, Trihita Karana itu berasal dari 3 penyebab kebahagiaan yang mencakup. 1. Hubungan manusia dengan Tuhan atau perahyangan. 2. Hubungan manusia dengan manusia atau pawongan. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan lingkungan atau palemahan. Nah, di mana konsep tersebut mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam hidup agar tercapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu penerapan dari THK dalam beberapa aspek kehidupan. Yang pertama dari kehidupan rumah tangga, yang pertama perahyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan, di mana dalam rumah tangga, hubungan yang baik dengan Tuhan itu dapat diwujudkan dengan menjalankan ajaran agama dengan taat, seperti berdoa, beribadah, dan menjaga nilai-nilai spiritual dalam keluarga. Dan yang kedua, pawongan atau hubungan antar sesama manusia, yang dimana di dalam rumah tangga, hubungan antar anggota keluarga itu harus dilandasi dengan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, serta saling pengertian. Seperti orang tua mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada anak-anak, serta menciptakan suasana rumah yang penuh cinta dan kedamaian. Dan yang ketiga, palemahan atau hubungan dengan alam, di mana dalam kehidupan rumah tangga, hubungan yang harmonis dengan alam itu bisa dilakukan dengan cara menjaga kebersihan rumah, serta melakukan kegiatan yang ramah lingkungan, seperti menanam pohon dan menjaga kelestarian alam sekitar. Nah, selanjutnya ada pada lingkungan sekolah, yang dimana di lingkungan sekolah itu Trihita Karana bisa diterapkan dalam berbagai aspek. Yang pertama dari perahyangan dengan hubungan dengan Tuhan, di mana sekolah itu dapat membangun karakter spiritual melalui kegiatan beragam atau membiasakan doa sebelum dan setelah kegiatan belajar. Kemudian pawongan, di mana di sekolah itu hubungan yang baik antara guru, siswa, dan juga staf itu harus didasarkan pada saling menghormati, kerjasama, serta empati. Seperti halnya, guru itu harus mampu memberikan perhatian yang adil kepada semua siswa, serta menciptakan suasana belajar yang nyaman dan penuh dukungan. Dan yang ketiga, palemahan atau hubungan dengan alam, yang dimana sekolah itu dapat mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan melalui kegiatan seperti pengolahan sampah, menanam pohon, serta memanfaatkan ruang yang terbuka dengan lahan hijau. Nah, selain itu siswa itu bisa diajak secara menjaga kebersihan dan melestarikan alam melalui program-program pendidikan lingkungan. Dan bagian yang ketiga yaitu pada masyarakat, nah di mana Trihita Karana juga dapat sangat relevan dalam konteks kehidupan masyarakat yang luas, dengan baik dalam skala desa, kota, ataupun negara. Dan yang pertama, seperti awal yaitu perahyangan hubungan dengan Tuhan, di mana masyarakat yang baik adalah masyarakat yang menghargai dan menjalankan ajaran agama, seperti menjaga toleransi antara umat beragam, serta melaksanakan ritual keagamaan yang dapat mempererat hubungan spiritual antara individu dan juga Tuhan. Dan yang kedua, pawongan atau hubungan antar sesama manusia, yang dimana hubungan sosial yang harmonis antar sesama warga masyarakat itu menjadi landasan terciptanya kedamaian dan kesejahteraan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan saling menghormati, bekerja sama, bergotong royong, dan menyelesaikan masalah bersama serta menjaga persatuan dan kesatuan.
Dan yang ketiga, pelemahan atau hubungan dengan alam, yang dimana masyarakat itu perlu menjaga kelestarian alam sebagai dari keberlanjutan hidup. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melestarikan hutan, mengelola sumber daya, dan juga mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan, seperti halnya masyarakat yang peduli dengan alam dan menciptakan lingkungan yang sehat dan generasi mendatang. Nah, jadi dari ketiga eh, lingkup tersebut, yang dimana Trihita Karana itu dapat mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, ya, dengan menerapkan konsep tersebut, di mana dalam rumah tangga, sekolah ataupun masyarakat itu kita dapat menciptakan keharmonisan yang dapat mendukung terciptanya kehidupan yang lebih baik, damai dan juga sejahtera. Untuk soal nomor 2, yang dimana berbunyi Trihita Karana adalah filosofi masyarakat di Pulau Dewata yang menekankan 3 hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan lingkungan dan sesama manusia. Nah, di mana dalam pelaksanaan di kehidupan sehari-hari menghadapi banyak tantangan. Jelaskan tantangan yang Anda ketemui dan berikan solusi untuk mengatasinya. Nah, jadi di sini untuk soal nomor 2, saya mengambil contoh dari Desa Tenganan. Nah, di mana Desa Tenganan adalah salah satu desa yang ada di Pulau Dewata yang berada di Karangasem. Nah, di mana jika dihubungkan pada Trihita Karana sebagai filosofi masyarakat di Bali, tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa tantangan yang dapat diidentifikasi beserta solusinya berdasarkan yang ada di desa ada Tenganan, Pegeringsingan yang dimana memiliki penerapan nilai-nilai Trihita Karana atau THK itu melalui harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan atau Prayangan, sesama manusia atau pawongan, dan juga lingkungan, yaitu palemahan. Nah, adapun tantangan dan solusinya kita akan jelaskan satu persatu. Nah, adapun tantangan dari Desa Tenganan, yang dimana untuk yang pertama Prahyangan. Nah, untuk tantangannya di mana pengaruh modernisasi dan komersialisasi ritual keagamaan yang seperti halnya ritual sakral seperti perang pandan yang sering dikemas untuk tujuan pariwisata yang berisiko mengurangi nilai spiritual. Nah, solusinya ialah menjaga keseimbangan antara kepentingan wisata dan keaslian ritual dengan batasan tegas pada interferensi komersial seperti pemerintah desa adat yang dapat menetapkan kebijaksanaan untuk memastikan upacara tetap sakral. Dan yang kedua, pawongan, yang dimana tantangannya itu menurunnya partisipasi dalam sistem gotong royong tradisional itu dapat mengakibatkan perubahan pola pikir generasi muda yang lebih individualis. Nah, untuk solusinya kita dapat melibatkan generasi muda yang melalui program pendidikan dan pengenalan budaya yang interaktif seperti mengadakan pelatihan seni dan juga tradisi lokal serta kegiatan komunitas yang berbasis teknologi untuk menarik minat mereka untuk datang atau berkunjung ke Desa Tenganan Pegeringsingan yang ada di Karangasem. Nah, di sini pada palemahan, yaitu tantangannya itu terlihat pada kerusakan lingkungan akibat perilaku yang tidak bertanggung jawab, seperti pencemaran dan pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, adapun solusinya, yaitu dengan menegakkan aturan adat atau awik-awik, istilah yang ada di Desa Tenganan Pegeringsingan, dengan diberikan secara konsisten dengan sanksi yang jelas untuk pelanggaran lingkungan. Adapun edukasi masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan dan konservasi lingkungan juga perlu diperkuat. Nah, jadi selain tantangan dan juga solusi, ada pun contoh upaya solusi yang dilakukan di Desa Tenganan Pegeringsingan. Yang pertama yaitu dengan pengelolaan desa. Nah, di mana pengelolaan desa ini, masyarakat Desa Tenganan itu menerapkan pertanian organik dan aturan adat atau awik-awik yang ketat terkait pemanfaatan sumber daya hutan seperti larangan memetik buah sebelum jatuh dan penerapan sanksi adat, termasuk kewajiban melakukan ritual penebusan untuk memulihkan harmoni jika terjadi pelanggaran lingkungan.
Kemudian yang kedua itu ada sosialisasi dari nilai-nilai religius dan tradisi yang dimana melalui acara keagamaan seperti usabet, tanggung-tanggungan di mana masyarakat melestarikan hubungan harmonis dengan Tuhan dan juga lingkungan. Dan yang ketiga, pariwisata berkelanjutan tradisi, yang dimana maksudnya itu Desa Tenganan menjadikan tradisi seperti perang pandan sebagai daya tarik wisata tanpa menghilangkan aspek kesakralannya dengan aturan ketat dalam pelaksanaan dan pembatasan secara akses. Nah, selain itu, melalui upaya tersebut secara konsistensi dalam penerapan THK dalam melibatkan semua elemen masyarakat, tentu tantangan tersebut dapat diatasi untuk mempertahankan harmoni di desa Tenganan Pegeringsingan. Baik, pada soal nomor 3, kita akan menelaah artikel yang telah diberikan oleh dosen, yang dimana dari artikel tersebut kita akan menjelaskan apa yang ditemukan dari riset artikel tersebut tentang implementasi THK. Nah, untuk jawabannya kita bisa next slide. Nah, adapun beberapa temuan utama dari riset yang diuraikan dalam artikel tersebut, yang dimana artikel tersebut menjelaskan bahwa implementasi konsep THK dalam promosi pariwisata di Bali itu masih belum banyak dilakukan dalam media promosi. Nah, hal tersebut memberikan tips untuk merancang promosi pariwisata berlandaskan implementasi THK yang mencakup penggunaan logo, brosur, leaflet, dan juga iklan yang mengundang ilustrasi ataupun teks serta warna yang mencerminkan pesan harmoni dengan alam serta budaya lokalnya. Selain itu, artikel ini juga menyatakan bahwa meskipun ada potensi THK untuk meningkatkan daya tarik pariwisata di Bali, masih banyak pihak yang tidak sepenuhnya memahami konsep ini. Nah, di mana promosi tersebut sering terabaikan dari ketiadaan media promosi yang selaras dengan THK itu dapat menyebabkan identitas budaya Bali itu tidak terrepresentasikan dengan baik dalam upaya menarik para wisatawan untuk datang ke Bali. Nah, selain itu juga yang dimana adapun elemen-elemen yang dapat berupa gambar itu dapat em, menyarankan agar media promosi itu dirancang dengan elemen-elemen visual seperti dengan menunjukkan gambar kegiatan upacara melasti ataupun upacara ngaben yang menggambarkan penghayatan dari nilai-nilai THK dalam hubungan manusia dengan Tuhan serta dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Bali. Nah, dengan demikian, itu penerapan konsep THK dalam media promosi pariwisata di Bali itu dapat menjadi kunci dalam menciptakan identitas budaya yang kuat serta eh, meningkatkan budaya yang ada di Bali itu dapat menarik daya tarik serta kepuasan para wisatawan yang datang untuk mengunjungi daerah Bali atau budaya Bali. Pada soal nomor 4, di mana pada era modernisasi teknologi, bagaimana penerapan THK atau Trihita Karana dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, di mana era modernisasi dan kemajuan teknologi dari penerapan THK, itu THK itu sangat relevan untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Seperti filosofi tersebut mengajarkan pentingnya konsep THK seperti perayangan, pawongan, dan juga palemahan. Nah, dalam konteks modern, di mana penerapan tersebut dapat menjadi pedoman yang sangat efektif dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan itu tidak hanya mengajarkan kemajuan ekonomi, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta memperhatikan kesejahteraan sosialnya. Nah, untuk yang pertama yang dimana perahyangan. Perahyangan tersebut contohnya seperti membangun kesadaran spiritual, yang dimana THK ini menekankan pentingnya hubungan harmonis dengan Tuhan sebagai pencipta alam, serta pembangunan yang berkelanjutan itu harus didasari oleh rasa syukur serta tanggung jawab moral terhadap alam, bukan hanya mengajarkan keuntungan semata.
Kemudian untuk Pawongan, itu membangun kesadaran bersama, seperti halnya teknologi itu dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang pentingnya pelestarian lingkungan serta dampak negatif dari pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, di mana media sosial dan platform digital itu dapat menjadi alat yang efektif untuk menjangkau masyarakat yang luas. Selanjutnya pada pelemahan seperti keseimbangan trihitekarana dalam era modern itu di mana dalam beberapa kasus dari kemajuan teknologi dalam pembangunan ekonomi itu sering mengabaikan dampak terhadap alam dan juga kesejahteraan sosial. Hal tersebut terjadi karena dominan kepentingan ekonomi dari jangka pendek dan kurangnya perhatian terhadap kelestarian jangka panjang. Nah, di mana cara penerapan dari THK dalam pembangunan berkelanjutan itu dapat memadukan tiga aspek THK, yaitu penerapan THK dapat meningkatkan kita bahwa pembangunan yang sejatinya itu harus memadukan tiga aspek utama, seperti hubungan manusia dengan Tuhan atau spiritualis, serta hubungan antar sesama atau keadaan sosial, serta hubungan dengan alam atau kelestarian lingkungan. Nah, maka dari itu, dari beberapa pembangunan yang sukses itu tidak hanya mengukur keberhasilan dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan juga kesejahteraan sosial. Nah, adapun lanjutan dari dalam penerapan THK di era modern ini, dari yang pertama sistem monitoring lingkungan atau real time, itu maksudnya adalah di mana teknologi itu dapat digunakan untuk memantau kualitas udara, air, dan juga tanah secara real time serta dapat membantu dalam menentukan strategi pelestarian yang efektif. Kemudian, platform digital untuk menghubungkan petani dengan konsumen, di mana platform digital itu dapat digunakan untuk menghubungkan petani dengan konsumen yang mencari produk organik serta berkelanjutan. Selain itu juga dapat mendorong pertanian yang ramah lingkungan. Nah, dari beberapa penerapan THK yang sudah saya jelaskan, di mana penerapan THK itu dalam era modernisasi itu dapat membantu menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan dengan mengedepankan prinsip harmoni antara manusia, Tuhan, dan juga alam. Nah, selain itu dengan memadukan perkembangan teknologi dengan nilai-nilai spiritual, sosial, dan juga lingkungan, itu kita bisa dapat mewujudkan pembangunan yang tidak hanya mengutamakan kemajuan ekonomi, tetapi juga dapat menjaga kelestarian bumi serta memperhatikan kesejahteraan seluruh lapisan di masyarakat. Nah, selanjutnya pada soal nomor 5, yang dimana berikan contoh minimal 2 dari lingkungan sekitar itu kasus ataupun permasalahan yang tidak relevan dengan konsep THK dan bagaimana solusinya. Di sini saya kembali mengambil contoh dari salah satu desa Tenganan Pegeringsingan, yang di mana desa ini meskipun masyarakatnya sangat menjunjung tinggi dari nilai-nilai adat dan filosofi THK, tetapi juga ada beberapa permasalahan yang dapat dianggap itu tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip THK. Berikut ada beberapa contoh kasus yang relevan dengan kondisi di sekitar Tenganan Pegeringsingan beserta solusinya untuk mengatasinya. Kita akan simak pada slide berikutnya. Nah, untuk kasus yang pertama di mana eksploitasi sumber daya alam untuk pembangunan infrastruktur, kasusnya yang yaitu Tenganan Pegeringsingan modernisasi dan perkembangan infrastruktur atau seperti pembangunan jalan, hotel, atau tempat wisata itu dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan alam, seperti hilangnya ruang terbuka hijau. Nah, yang jadi solusinya yaitu pertama, pembangunan berwawasan lingkungan seperti solusi untuk masalah tersebut itu dapat mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian alam. Pembangunan yang ramah lingkungan itu dapat kita lakukan dengan memperhatikan konsep green development, yaitu penggunaan teknologi ramah lingkungan dengan pengelolaan limbah yang efektif serta pembangunan infrastruktur yang minim dampaknya terhadap ekosistem. Kemudian yang kedua, itu ada pelestarian alam melalui
kearifan lokal, yang dimana Desa Tenganan Pegeringsingan itu bisa memanfaatkan sistem pertanian berbasis adat dan juga teknologi yang mendukung keberlanjutan seperti teknik pertanian organik yang sudah digunakan secara tradisional. Nah, selain itu, Desa Tenganan ini dapat membuat kebijakan untuk melibatkan masyarakat dalam menjaga dan juga melestarikan hutan dan sumber daya alam seperti cara yang seimbang, yaitu dengan merencanakan ruang hijau atau kawasan konservasi. Selanjutnya pada kasus yang kedua yang bertema kesenjangan sosial antar generasi tua dan juga muda, yang dimana kasus yang ada di Desa Tenganan Pegeringsingan itu terdapat fenomena yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antara generasi tua dan juga muda terkait pelaksanaan tradisi adat. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan kekurangnya partisipasi antara anak muda dan juga dalam kegiatan sosial serta keagamaan yang dapat menciptakan ketegangan dan ketidakselarasan dalam hubungan sesama manusia atau pawongan, di mana ketidakpedulian tersebut atau pengabaian terhadap budaya dan nilai-nilai adat yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari itu dapat memperburuk hubungan antar generasi. Nah, adapun solusi yang dapat diambil dari kasus tersebut, yang pertama itu adanya edukasi dan juga penyuluhan antar generasi. Seperti halnya untuk mengatasi kesenjangan sosial dari kegiatan yang melibatkan anak muda dalam proses pengenalan, pelestarian dan juga penerapan nilai-nilai adat. Nah, di mana program-program tersebut dari pelatihan atau lokakarya yang mengerjakan pentingnya menjaga tradisi, namun juga dapat adanya pendekatan yang relevan dengan kebutuhan zaman, serta dapat membantu jembatan penghubung antar generasi tua dan juga muda. Kemudian itu ada inovasi dalam pelaksanaan tradisi, seperti halnya mempertahankan esensi tradisi generasi muda yang bisa diajak untuk mengadaptasi tradisi tersebut dengan cara yang lebih modern dan serta menarik, seperti halnya mengadakan upacara adat atau festival budaya yang melibatkan teknologi multimedia atau sosial media untuk memperkenalkan budaya Tenganan kepada dunia luar, sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut partisipasi aktif dalam hal menghubungkan pawongan atau hubungan antar manusia dengan cara yang lebih relevan dan juga dinamis. Nah, jadi meskipun Desa Tenganan Pegeringsingan itu memiliki tradisi yang sangat kuat dan juga menjunjung tinggi nilai THK, di mana permasalahan terkait eksploitasi sumber daya alam dan juga ketimpangan sosial antara generasi tetap dapat terjadi. Maka dari itu, solusi-solusi yang dapat memadukan antara pelestarian alam dan memperdayakan sosial itu perlu diimplementasikan dengan kebijaksanaan, serta dengan pendekatan yang berbasis pada keberlanjutan, partisipasi aktif antar masyarakat, dan juga keterlibatan generasi muda, dan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, serta hubungan harmoni antara sesama manusia itu dapat terjaga dengan baik. Jadi sekian pertanyaan dan juga soal-soal yang sudah saya bahas serta saya jelaskan mengenai pertanyaan dari soal UAS THK. Apabila selama penjelasan atau selama penyebutan saya ada salah, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.